وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadratil kiram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, kepada beliau Gus Haji Hafidz Sugeng Koco Purnomo selaku Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren SPMA, kepada para otama, para gus-gus yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini, kepada seluruh keluarga dalam yang mohon maaf belum bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau. Yang terhormat kepada Bapak M. Ali, MPDI selaku Kajur UIN Cyber Sektor Jati Cirebon yang saya hormati, dan kepada teman-teman rekan-rekan mahasiswa PJJ PAI yang berbahagia dan dirahmati Allah. Untaian rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan pertemuan Monem mahasiswa PJJ UIN Cyber Sektor Jati Cirebon se-Jawa Timur yang dilaksanakan di Yayasan Pondok Pesantren SPMA Pusat Lamongan. Tentunya ini suatu kehormatan tersendiri bagi kami, sehingga ucapan syukur itu berulang kali kami ucapkan. Sekali lagi bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah dari Allah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semuanya. Bapak, Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati, kami di sini selaku pengantar acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, melanjutkan acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan acara yang keempat yakni sambutan-sambutan. Melanjutkan acara yang terakhir penutup atau doa. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara demi acara pada pagi hari ini, mari bersama-sama acara ini kita kawal dengan membaca Ummul Quran bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Amin Sya'roni. Kepadanya dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم
اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa ana ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Melanjutkan acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sampaikan terima kasih. Melanjutkan acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan, sambutan dari Ketua Hima Jatim yang akan disampaikan oleh Ustadz Sulaiman. Kepada petugas yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para yang terhormat Bapak Kajur Dr. Muhammad Ali MPD selaku Ketua Kajur DJJ PAI dan Syekh Jati Cirebon serta tim DJJ IAIN Syekh Jati Cirebon,
yang terhormat Al-Mukarramah Ibu Nyai Masyarifah dalam hal ini diwakili oleh Gus Hamid yang kami muliakan. Yang terhormat teman-teman sekalian, baik semester 2 dan semester 4 juga semester 6 yang kami banggakan, beserta tim kepanitiaan dan juga kepengurusan HMJ PJJ PAI IM Senior Cirebon di wilayah Jawa Timur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka secara langsung realita. Jadi bukan dunia maya lagi yang selama ini kita selalu zoom dengan dunia maya melalui Jimit atau Zoom. Dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sampai hari ini kita masih diberi cahaya keilmuan berupa dinul Islam, agama keselamatan di hari akhirat nanti, dan semoga kita selalu mendapatkan syafaat nanti di hari ini. Ketiga kalinya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kajur dan tim rombongan dari PJJ IM Senior Jati Cirebon yang bersedia menyempatkan waktunya, meskipun kemarin ada beberapa hal tarik ulur antara jadwal pelaksanaan ini, sehingga saya terpaksa dan merelakan diri untuk menginap 2 hari di sini. Ini tidaklah hanya bentuk tanggung jawab sebagai kepengurusan HMJ di wilayah Jawa Timur dan teman-teman juga. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ini dari jauh-jauh, ada yang dari Ponorogo. Alhamdulillah sudah sampai di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih yang menyediakan waktunya untuk hadir demi menemui bapaknya yang ada di Cirebon. Datang jauh-jauh dari Cirebon datang ke Lamongan. Ini sebenarnya untuk pemilihan daerah Lamongan sebenarnya kurang ini apa? Populer karena teman-teman. Sehingga karena ingin menampilkan di daerah yang berbeda, kami menyiapkan Lamongan sebagai tempat nanti bisa mancing nanti kalau ada waktu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pondok Pesantren SBM AA yang bersedia menerima kami. Matur nuwun, karena kami juga ingin bertemu dengan jenengan yang ada di pondok, juga Pak Kajur. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, mengingat waktunya nanti akan dipersingkat kelihatannya, dan nanti setelah ini kita akan, setelah acara kita makan dulu, kemudian langsung terbang ke ziarah nih 9 derajat secara rombongan. Monggo dipersiapkan nanti tujuan dari pertemuan hari ini. Selamat datang Gus. Monggo Gus. Selamat pulang, terima kasih Gus kali jenengan, karena kemarin kita sudah bersama beliau bergadang sampai malam. Kita di mana, kandang langit kemulan mega mendung, istilah baru yang saya dapat dari beliau. Saya artinya kurang tahu sebenarnya. Tujuan dari pertemuan ini tidak lain hanya adalah monitoring dan evaluasi dan monitoring pihak kampus PJJ Senior Jati Cirebon selama perjalanan
yang kita lalui bersama di Jawa Timur dan perkembangan-perkembangan yang ada di Jawa Timur, dan beliau selalu memonitor keadaan kami yang ada di Jawa Timur. Makanya ini pertemuan khusus buat teman-teman yang ada di Jawa Timur, karena beliau sudah menyempatkan waktunya untuk teman-teman yang ada di Jawa Timur. Mungkin untuk nanti bisa dipaparkan secara langsung bagaimana sih perkembangan kita selanjutnya di Jawa Timur. Harapan kami dari pertemuan ini adalah selain satu silaturahmi, mungkin juga kita akan mendapat keberkahan, karena insya Allah setelah beliau ini pulang tidak tahu langsung puasa besoknya. Mudah-mudahan menghadapi bulan suci Ramadan kali ini akan mendapatkan berkah, terutama di pondok pesantren SPM AA yang keruntuhan duren karena kedatangan tamu dari Cirebon, jauh-jauh loh Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tidak lain, semoga kerukunan ini tetap terjaga sampai lulus kuliah, dan tetap nanti ada pertemuan alumni ya, diusahakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pertemuan ini mendapat berkah selalu dan kita selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirul kalam, apabila ada kesalahan dari kami, itu tidak lain adalah manusia biasa karena penuh salah dan dosa, dan kebenaran hanya milik Allah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan selanjutnya adalah sambutan monitoring dan evaluasi dari Kajur PJJ PAI UIN Cyber Center Jati Cirebon. Kepada beliau Bapak Dr. M. Andi MPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan pimpinan atau pengasuh Pondok Pesantren SPMA, Ibu Nyai Masyrifat, yang saya hormati dan saya banggakan Gus Hafid sebagai pembina dan Gus Roshidin sebagai pimpinan, salah satu pimpinan. Wabil khusus ini pengurus HMJ dan Ketua Himajatif, ini Pak Sulaiman, dan tim PJJ ini ada Kang Slamet dan Kang Fikri yang selalu bekerja on time untuk PJJ PAI. Terkhusus ini untuk seluruh mahasiswa Himajatif PJJ PAI, baik itu dari Malang, Lamongan, Ponorogo, Mojokerto, Bojonegoro, Bondowoso, Bojoloro. Ada yang punya Bojoloro? Oh ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nambah lagi Pak Kiai. Ini tadi ada Pak Kiai Sehu juga katanya sedang untuk nambah satu lagi. Dengan Pak Kiai Ahmad dari dari Madura ya.
Madura. Ini teman-teman dari Madura juga datang jauh ke sini gitu ya, dari Kudus. Ada dari Kudus. Sebenarnya dua bulan lalu atau 2 minggu lalu ya, kita mau ke Kudus ya Mas Rod ya, tapi tidak jadi itu. Tidak jadi, tadinya mau mampir silaturahmi sekaligus ziarah ke sana dengan Pak Mahfud ya. Dengan Pak Mahfud. Di pagi menjelang siang ini tentunya kita patut bersyukur ya, karena kita dipertemukan, dan tadi Gus Miftah sangat luar biasa memberikan motivasi yang bersumber dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Itu sangat luar biasa, dari best practices beliau tentunya bisa kita ambil sinopsis untuk memperbaiki diri kita agar selalu memiliki jiwa achievement motivation training. Tadi ada AMT. Ini sangat. Oh ya lupa, Gus Hafid tuh. Padahal nama beliau itu, Gus Hafid itu adalah nama bapak saya itu. Karena bapak saya namanya Hafid, makanya tadi cerita ini saya ketemu bapak saya ini, kan? Ya. Karena Gus Miftah itu mendukung Gemoy, Pak. Gemoy, jadi itu. Oke. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada pimpinan kita, bimbingan kita atau rohani kita itu ya, yang selalu membimbing, yakni Rasulullah SAW. Karena berkat beliau tentunya kita mampu menjaga iman Islam dan kita mampu berkomunikasi secara baik di masyarakat, di keluarga ataupun di lingkungan yang lainnya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, tapi sebelum saya sampaikan kita bacakan suratul Fatihah dulu untuk guru-guru kita, untuk para ulama kita, para aulia kita, wabil khusus untuk pendiri pondok pesantren SPMA ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa qurrati wa ahlul baitihi syai'ul lahumul Fatihah. Iya. Wa naqsul khususan sumailah hadrati jami'il ulama wa jami'il auliya, khususan summa ila hadrati Mbah Bahran, Mbah Hasim, Mbah Mustur, wa naqsul khususan sumailah hadrati Sunan Derajat dan Sunan Gresik, wakil khusus Abdullah Mukhtar. Al-Fatihah. Terima kasih teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ketika saya datang ke Jawa Timur, dan banyak yang perlu kita transformasikan, kita perbaiki, dan kita raih prestasi. Tentunya tadi sesuai dengan konsep raih prestasi, kita bisa sebenarnya kuliah itu nanti bisa mendapatkan double degree, tapi ini kita lagi merancang untuk MOU dengan pihak Malaysia, Singapura, dan Thailand. Lalu tadi juga sangat menarik, ada tawaran dari Gus Hafid. Tentunya ini sangat luar biasa ya bagi teman-teman di tentunya di luar Jatim. Nanti saya coba akan kontak teman-teman PJJ, karena PJJ ini tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ada banyak yang bisa kita kerjasamakan Gus nanti dengan PJJ. Dan kebetulan saya juga nanti akan menyebarkan form MOU ya untuk sekolah, madrasah, dan pondok pesantren masing-masing. Nanti prodi dan dengan tanda tangan, baru setelah itu ditandatangani. Tapi ada tanda bukti nanti foto ketika kepala sekolah, pimpinan pondok pesantren atau madrasah. Karena itu sebagai bukti
untuk apa namanya MOU ya, MOU. Kalaupun bukti MOU-nya kan sudah ada ya, artinya teman-teman semua sudah kuliah di PJJ. Itu jadi bukti MOU-nya sudah ada, tinggal MOU-nya yang belum. Dan ini tentunya untuk meningkatkan mutu akreditasi program studi PJJ PAI. Ini sangat penting sekali bagi kami ya di pengelola program studi. Nah, untuk proses pembelajaran nanti tolong ini kan sudah masuk minggu ketiga ya. Sebenarnya ini kan ada kegiatan sinkronus atau asinkronus ya teman-teman semua. Nah, jadi mungkin ada yang sinkronus, ada juga yang asinkronus. Nah, tergantung tutornya di awal masuk atau tidak, mungkin bisa jadi sinkronusnya sekarang. Ada juga yang masuk semua sinkronus dulu, nanti mungkin asinkronusnya agak belakangan. Jadi tinggal di ini saja, walaupun kami ada platform ya, ada platform, tetapi ada kesibukan terkadang tutor kayak dari pusat, sehingga mengundur waktu karena ada beberapa kegiatan. Jadi ini tolong jaga kekompakan, jaga motivasi belajar. Tadi manjada wajah, tentunya ini sangat penting bagi kita untuk meraih prestasi. Saya berharap ini semester 1 masuk ke 2 ya, semester 2 ya. Nanti jaga kekompakan walaupun belum cair. Ini ya, walaupun belum cair yang debit cost-nya dengan buku. Yang sudah cair kan kakak tingkatnya. Ini semester 4 sama semester 6. Harusnya semester 4 dan 6 harus berbagi. Tuh. Pinjemin dulu ke semester 2 itu ya. Pinjemin dulu ke semester 2 ini namanya kakak sayang sama adiknya gitu ya. Setuju nggak semester 2 ini? Setuju ya? Gitu ya. Jadi harus pinjemin. Tapi mudah-mudahan nanti sebelum apa namanya Ramadan berakhir, Lebaran, hilalnya sudah kelihatan ya. Mudah-mudahan hari ini sidang isbat, jadi hilalnya sudah kelihatan ini cairnya tanggal berapa ini ya, menyambut Ramadan ini. Ini sangat mudah-mudahan, dan ini bisa untuk beli baju baru ini ya, baju baru. Tapi jangan beli baju baru, belilah laptop gitu ya, yang untuk menunjang proses pembelajaran itu. Harapan kami semacam itu. Tentunya teman-teman bisa beli laptop yang harga 4 juta atau 5 juta sudah cukup untuk menunjang proses pembelajaran jarak jauh ya. Ya masih sisa, apalagi ditambah lagi ya. Ya, sisa banyak. Jadi silakan sisa banyaknya nanti ditabung satu semester misal 500.000 atau 1 juta. Nanti kita ada visit dan study visit ya di beberapa universitas di Asia itu. Jadi dari pondok ini Pak ada sekitar 23 atau 25 YPMA 25 ya. Jadi santri kami yang berasal dari para ustadz ada 25 orang, dan ini juga nanti bisa ikut serta untuk ke Singapura, Malaysia, dan Thailand. Jadi jangan sampai santri PJJ atau mahasiswa PJJ hanya Lamongan ya Lamongan saja, tapi harus keluar. Minimalnya ada wawasan yang terbaru ya. Nanti kita akan best practices. Di sana ada sekolah yang luar biasa, ada pesantren yang luar biasa, versi misal Indonesia dengan versi Malaysia. Ini sangat penting sekali. Versi Singapura, kalau saya pernah ke Sheffield ya, kalau ke Cina, Hong Kong, Singapura, Malaysia, jadi pernah belajar beberapa ke sekolah atau perguruan tinggi. Jadi ini sangat penting untuk menambah khazanah keilmuan kita sebagai bahan untuk continuous quality improvement, selalu memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. Dan ini sebenarnya ajaran para ustadz ya, ajaran para sahabat-sahabat semua. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin gitu. Jadi ini sangat penting sekali. Proses nanti dalam proses pembelajaran saya minta tolong jaga kekompakan. Nah, jika ada teman-teman yang tidak tidak masuk, tolong ingatkan ya.
ingatkan sesama teman, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi ta'awanu 'alal birri, saling menolong ya. Saling menolong, tapi kalau temannya tidak ditolong tidak bisa-bisa ya tinggalin saja deh, daripada menghambat ketua kelas atau pengurus yang lain ya. Sudah dibantu 2 semester berturut-turut, tetapi dianya santai-santai saja yang dibantunya. Nah, jadi kalau ada tipikal perilakunya tidak mau berprestasi, tidak mau maju, ya sudah tinggalkan saja. Artinya kita bisa membantu, memotivasi teman-teman yang mempunyai jiwa atau semangat berprestasi untuk mengubah dirinya, untuk mengubah mindsetnya, sehingga bisa memberikan dampak pada dirinya, keluarga ataupun lingkungan sekitar. Jadi harapan saya, walaupun tidak bisa dibantu, nanti tolong dimotivasi dulu ya, motivasi dulu. Terkecuali sudah sangat sulit sekali ya sudah, tidak usah. Daripada kita capek ya, daripada kita capek, teman-teman juga terbelenggu oleh waktu, maka lebih baik ditinggalkan. Karena ini juga menjadi amanah dari temuan BPK dan temuan Irjen. Jika teman-teman IPK-nya di bawah 2,75, maka beasiswanya akan diputus. Itu. Yang IP saja yang beasiswanya cuma 15 juta, 8 semester, itu IPK-nya 3,25. Lalu beasiswa yang prestasi di IAIN Cirebon atau Windshaper itu 3,0. Nah ini yang PJJ, yang beasiswanya ini Gus, cukup luar biasa, sampai selesai 100 juta. 1 semester itu 8.400.000. Tapi mereka ada teman-teman yang memang tidak semangat untuk melakukan perkuliahan, menjalani perkuliahan ini. Maka kami memberikan motivasi, teman-temannya juga harus ngasih motivasi agar IPK-nya minimalnya IPK-nya itu 2,75. Kalau bidik misi itu kan 2,75 minimal. Di kita saja yang IPK untuk beasiswa KIM 3,25 itu kan. Nah kita yang dapat beasiswa 100 juta masa IPK-nya di bawah itu. Ini kan ada rasa malu ya. Karena beasiswa ini juga kan diambil dari utang negara. Itu ya. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa beasiswa ini diambil dari utang negara. Dan daripada utang negara diambil sama kelompok sebelah atau golongan sebelah, maka lebih baik kita ambil. Kita berdayakan untuk masyarakat di Indonesia, di Pulau Jawa atau luar Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua, NTT dan lain sebagainya. Ini akan lebih bermanfaat ya. Tetapi saya tegaskan lagi, jaga kekompakan ya. Jaga kekompakan sehingga kalau selesai nanti selesainya bareng. Selesainya bareng, gitu ya. Jadi wisuda bareng. Silakan mau wisuda ikut wisuda virtual silakan. Mau ikut wisuda datang langsung ke kampus silakan. Gitu ya. Jadi nanti tinggal siapa yang mau ikut wisuda di kampus diidentifikasi atau daftar ke ketua kelasnya. Kalau yang mau wisuda virtual nanti boleh juga di SPMA tempatnya di sini. Itu kan teman-teman ngumpul semua di sini, SPMA di sini itu ya. Jadi di sini bisa atau di mana itu yang lebih tepat menurut teman-teman happy ya. Senang, apakah di pondok pesantren mana silakan saja. Apakah mau di hotel atau mau di mana silakan saja. Atur ya. Atur tinggal nanti koordinasi ke kampus gitu. Nah, untuk semester 6 ini ada semester 6 ya. Berapa orang? Angkat tangan coba. Berapa orang? 1, 2, 3, 4. Oke. Kurang dari 10 ya. Nah ini nanti bulan 6 bulan 7 kan ada PPL dan KKN. Nanti KKN-nya KKN internasional tapi tempatnya kemungkinan di Malaysia. Jadi teman-teman kalau mau milih tempat di daerah sendiri, di pondok pesantren atau di sekolahnya sendiri silakan. Gimana? Nggak apa-apa.
nanti ada format tersendiri ya. Kami sediakan formatnya jika ikut mau KKN internasional yang ditetapkan oleh LP2M silahkan, yakni di Malaysia, lalu di Patani ya, Thailand, dan di Singapura. Jadi silakan saja. Kalau teman-teman pengen KKN dan PPL-nya di sana, berarti bulan 6 itu nanti akan ada pendaftaran. Sebelum itu nanti saya akan share di grup ya, kira-kira siapa yang mau KKN di Malaysia, gitu ya, silakan saja itu. Jadi ada pola pembiayaannya itu ada PDD, apa? Gus, ya, PDD itu. Ya, pembiayaan DW. Ada juga yang sistem silang, ada yang dari kampus, ada dari mahasiswa, ada juga yang full dibiayai oleh LP2M kampus ya. Jadi ada 3 pola pembiayaannya. Jadi nanti biasanya ada seleksi ya, seleksi bahasanya dan lain sebagainya, itu akan diseleksi gitu ya. Jadi silakan nanti yang bahasa Jawa Timur nanti bisa juga, itu kan kita kan ada negara Suriname ya, banyak orang Jawa di sana. Tapi kemarin itu sebenarnya ada yang ingin kerjasama juga di Suriname, karena kemarin dari Nigeria, lalu dari Amerika, lalu kemarin dari Australia, dan satu lagi kalau nggak salah Singapura, itu salah satu perguruan tinggi itu sudah kerjasama dengan Cirebon gitu ya, secara online. Nah, kerjasamanya juga secara online. Kebetulan kalau saya sempat datang ke kedutaan mereka untuk membangun komunikasi awal pada tahun 2022 akhir. Kita bangun komunikasi dulu, baru setelah itu ada deal, baru melaksanakan MOU. Karena kalau di negara Eropa tidak mudah untuk melakukan MOU, beda dengan di Indonesia atau Malaysia. Malaysia kalau rankingnya 10 ke atas, 100 ke atas, 100 dunia ke atas, itu agak sulit. Artinya harus ada kegiatan real dulu 2-3 kali baru bisa MOU gitu. Nanti kita bisa sharing informasi itu di grup. Nah, terkait dengan pemutuan dan audit di bulan 12 itu kita ada audit ya. Jadi tolong teman-teman juga saya sampaikan, BPK itu sedang wanti-wanti teman-teman PJJ. Jadi kalau sedikit mau protes, ya jangan langsung ke websitenya Kemenq atau LPDP atau Kemenag. Itu pada saat teman langsung share ke Kemenq, itu BPK datang ke Kemenag. Nah, itu. Sementara yang di-share itu informasinya hoax, tidak tahu, itu kan, ini kan jadi kacau itu kan. Nah, waktu tahun lalu itu yang mengembalikan itu kan 2 orang. Tapi ternyata yang dilaporkan itu 300 orang harus mengembalikan dana living cost. Ini kan jadi beda jauh 2 dengan 300. Maka waktu itu BPK langsung bersurat mau investigasi, gitu kan. Nah, kalau investigasi sudah temuan, maka bisa jadi teman-teman semua bisa kena, gitu kan. Karena ada persyaratan-persyaratan yang terkadang itu tidak sesuai. Saya sering menutupi istilahnya banyak hal ya terkait dengan keuangan. Makanya yang saya khawatirkan itu living cost. Kalau teman-teman selalu protes ke pusat, itu kan LPDP atau BPK dengan Irjen lagi mantau tuh. Ini sebenarnya mahasiswa PJJ ini yang dibutuhkan pulsa atau living cost. Logikanya kan yang diperlukan pulsa, bukan living cost, karena kuliah di tempatnya masing-masing. Gitu. Kalau yang living cost berarti kan harus bayar kos pindah misalnya dari Lamongan ke Surabaya, di sana kos, baru disitulah boleh diberikan living cost. Tapi ini kan tidak. Jadi kami selalu memberikan argumen untuk menguatkan living cost bisa dicairkan. Maka Mas Slamet ini yang sangat luar biasa, gitu ya. Selalu update data dan sebagainya dan langsung ajukan.
disampaikan. Jadi teman-teman jangan selalu mengeluh ke Mas Slamet. Karena Mas Slamet itu rambutnya satu hari ubahnya tumbuh satu. Nah, betul. Sama dengan Mas Fikri itu kan yang nemani itu kan, karena selalu membantu Mas Slamet, ubannya satu hari tumbuh satu. Makanya dia bilang, Pak ayo healing ya. Makanya healing gitu ya. Jadi tolong teman-teman kalau ada beberapa problem japri saja ke saya atau Mas Slamet atau Mas Fikri ya. Jangan langsung ke kementerian. Kalau ke kementerian jangan sampai nanti mereka salah ambil langkah kebijakan atau keputusan. Kalau mereka salah ambil langkah keputusan, misal dana living cost diganti dalam uang pulsa, pasti uang pulsa itu paling satu semester 1 juta. Masa dari 8.400.000 dipotong 7 juta, mau nggak? Ya nggak mau kan? Maka dari itu tolong nanti teman-teman yang tidak paham dikasih informasi tentang itu, dikasih informasi. Sebab kalau tidak dikasih informasi kan seringkali ngasih informasi yang hoax itu kan, yang tidak benar, itu kan gibah itu kan namanya, gibah berjamaah via WA itu kan. Jadi ini kan tolong nanti jangan sampai ini muncul lagi. Waktu di awal-awal itu saya justru lebih ini dana ini di apa namanya ditabungin atau depositkan sama PJJ. Ini lebih soal lagi, padahal dana itu adanya di kementerian bukan di PJJ. Gitu ya. Jadi dana itu ada di kementerian, kami hanya mengajukan data-data dari teman-teman semua. Yang mencairkan adalah Kementerian Agama setelah diverifikasi oleh tim LPDP. Baru akan masuk ke rekening masing-masing. Mana mungkin kami akan mendepositkan dana yang sekian, sementara mekanismenya tidak semacam itu ya, administrasinya tidak semacam itu. Itu jadi di luar jangkauan itu. Padahal teman-teman adalah sebagai guru, sebagai tenaga pendidik harus lebih selektif ya, harus lebih selektif ini. Jadi menyampaikan informasi itu dan men-share itu harus selektif nih. Jangan sampai ini informasi menyesatkan itu kan. Jadi sesat berjamaah. Satu ngasih info begini, share lagi ke grupnya ada 300 orang, di-share lagi ke grup. Wah, ini lumayan ini ya. Seperti konsep MLM ya. MLM ya. Jadi dapat kata Gus tadi dapat poin gitu. Kalau di MLM ini, tapi kalau gibah juga dapat poin, kayaknya ada penilaian tersendiri ya, walaupun penilaiannya buruk atau baik gitu ya. Lalu terkait dengan buku juga sempat ditanyakan ya. Jadi uang buku tolong dipergunakan untuk beli buku ya, tolong dipergunakan untuk beli buku. Jadi jangan sampai diberikan untuk yang lain, karena kalau BPK kan akunnya buku ya harus munculnya buku LPJ-nya, tidak boleh untuk beli HP atau cicilan motor, tidak boleh. Jadi itu uang buku ya prioritas untuk buku, silakan saja LPJ-nya untuk buku ya. Jadi tolong itu juga kemarin saya cukup berdebat lama dengan BPK gitu kan, terkait dengan LPJ. Yang LPJ saya sodorkan adalah LPJ yang dari koperasi, karena datanya sudah ada. Itu waktu teman-teman beli ya. Kalau yang belum beli, jadi tolong nanti beli. Itu jangan sampai nanti ada temuan karena tidak menggunakan atau uang buku itu tidak diberikan untuk buku. Harapan kami sebenarnya teman-teman ketika beli buku, jika bukunya tidak dipakai, tolong kasihkan ke pondok pesantren untuk perpustakaan atau sekolah atau madrasah untuk perpustakaan sekolah atau madrasah, sehingga nanti akreditasi sekolah atau madrasah itu bisa naik akreditasinya. Jika tidak digunakan itu ya, akan lebih bermanfaat jika dikasihkan ke sekolah atau madrasah untuk kepentingan akreditasi lembaga. Selain SDM-nya naik, misal yang tadinya masih SMA jadi S1, ada juga tambahan buku-buku dari teman-teman yang kuliah. Kalau harapan saya sebagai pengurus ya, sebagai pengelola di kedua jurusan BCJPAI semacam itu.
tetapi itu kan haknya masing-masing ya. Mau taruh di rumah silakan, mau dihibahkan kembali silakan, itu haknya teman-teman. Cuma harapan kami buku itu bisa bermanfaat bagi yang lain, gitu ya. Setelah dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Ini. Jadi itu proses pembelajaran, pemutuan, audit, dan kendala-kendala teknis yang lain, LMS atau tutor atau pencairan nanti kita bisa diskusikan secara bersama ya. Karena kemarin juga kami lumayan padat kegiatannya ya, dari Rakerpim di institut, kemarin di fakultas, lalu ada Pak Menteri, ketemu Pak Kasubdit dengan Pak Direktur untuk urus pencairan, lalu setelah itu ada kegiatan untuk membuat podcast. Sementara di kami itu berarti tim bayangan Mas Fikri ini, tim bayangan ini di balik layar, tapi perannya sangat penting sekali. Itu perannya sangat penting sekali di PCC. Kita tepuk tangan Mas Fikri dan Mas Selamat. Jadi tanpa peran Mas Fikri dan Mas Selamat, teman-teman semua tidak bisa cair gitu ya pengajuannya. Karena kalau saya hanya mengakses, Pak ini sudah sesuai untuk saya. Oh ya sudah, mana yang mahasiswa agak sedikit bandel, gitu kan? Oke, saya kasih tanda. Mana mahasiswa yang agak sedikit bandel, yang suka kadang protes langsung ke kementerian dan lain sebagainya. Kata saya itu kan merugikan 1-2 orang yang membuat hal semacam itu. 3.339 itu atau 37 itu yang dirugikan. Itu padahal hanya 2 orang, tapi merugikan yang lainnya karena akan membuat keputusan orang pusat itu jika teman-teman semua melakukan hal-hal yang salah, gitu ya, hal-hal yang salah. Maka untuk itu saya sebagai ketua jurusan tentunya ini harus teman-teman semua harus koordinasi ketika ada sesuatu apapun, tolong kasih info, gitu ya, kasih info. Jadi supaya lebih mudah dalam penanganannya. Kalau ada hal-hal yang memang krusial, paling kami nanti telepon Pak Direktur atau Pak Dirjen. Kalau memang bisa diselesaikan di tingkat Kasubdit, biasanya saya telepon Kasubditnya gitu. Nanti Mas Selamat yang telepon Mbak Dina di PMU untuk hal teknis, gitu ya. Kalau hal kebijakan itu biasanya saya telepon dulu beliau-beliau supaya aman, sehingga ketika Mas Selamat melakukan pekerjaan di bawah, dia langsung masuk, gitu ya. Jadi itu saja. Terima kasih banyak, dan silakan kalau nanti kita dilanjut mau diskusi, kita diskusi sebentar. Baru kita nanti, saya ingin ziarah ke Sunan Derajat ya, atau yang ulama atau tokoh yang dekat di sini. Ini itu saja. Ilahana antar maksudana wal musta'an wa billahi taufiq wal hidayah wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.